Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang para penuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri sendiri dan kawan-kawan sekalian agar senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu. Allah telah memberikan segala keperluan kita. Dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senang jika kita meminta kepadanya. Sebaliknya Allah marah jika ada seorang hamba yang tidak meminta kepadanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepadanya. Di antara karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah lah yang telah mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya kamu tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah sangatlah besar atasmu. Kalimat karunia Allah sangat besar atasmu setelah Allah menyebutkan karunia dalam bentuk ilmu. Maka ayat ini, surah An-Nisa ayat 113, menunjukkan bahwa di antara sebesar-besar karunia Allah atas hambanya adalah nikmatul ilmi atau nikmat ilmu. Ikhwah sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa nikmat Allah sangatlah besar. Bahkan perlu diketahui bahwa kemampuan kita bersyukur akan nikmat Allah itu pun merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, "Walhamdulillah alladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala mu'addi madhiya ni'amihi bi adaiha ni'matan hadithatan yajibu alaihi syukruhu biha." Segala puji hanya milik Allah. Nikmatnya tidak bisa disyukuri kecuali dengan nikmat darinya. Karenanya orang yang mensyukuri nikmat mendapatkan nikmat lain yang wajib dia syukuri. Artinya kemampuan kita mensyukuri nikmat itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita pun wajib mensyukurinya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, menuntut ilmu agama merupakan sebaik-baiknya kesibukan yang dilakukan oleh seorang muslim.
Bahkan menuntut ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mempelajari ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, yakni ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian di grup belajar Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan belajar yang akan kita lakukan di grup belajar Islam ini mudah-mudahan termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita menuntut ilmu agama bukan untuk menjadi seorang ustadz, bukan untuk dipuji oleh orang lain, bukan untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, tapi kita menuntut ilmu agama karena kita ingin masuk surga, dan menuntut ilmu agama adalah jalan termudah untuk masuk surga, sebagaimana tadi disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang sangat baik ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memudahkan jalan yang kita tempuh ini. Jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita memperbaiki diri dan hati ini. InsyaAllah dalam mukadimah kajian BIS ini, kurang lebih sekitar 5 kajian, saya akan menjelaskan 2 hal penting. Yang pertama tentang keutamaan ilmu agama, dan yang kedua tentang adab-adab dalam menuntut ilmu agama. InsyaAllah ta'ala. Demikian untuk sementara, sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mukadimah pada kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Beni Sarbeni Abu Sumayyah, Pondok Pesantren Sabilun Najah, Bandung.